Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dari masing-masing anggota kelompok 9. Perkenalkan, saya sendiri, Sita Mami Mardatila Imamah, NIM 1903211000083. Teman saya yang pertama yaitu Muhammad Wisnu Mufti dengan NIM 1903211000077. Dan teman saya yang kedua yaitu Eva Nurhayati dengan NIM 1903211000080. Dan teman saya yang ketiga yaitu Siti Nuridayanti Rahman dengan NIM 1903211000086. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Seperti yang kita tahu, etika pasti ada hubungannya dengan perilaku seseorang. Jadi, etika bisnis merupakan suatu kode etik berperilaku bagi seorang pelaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan bisnis. Dengan etika bisnis, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka untuk mewujudkan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat dipercaya oleh semua orang. Materi selanjutnya yaitu contoh etika dalam berbisnis. Adapun contoh etika dalam berbisnis yaitu yang pertama, datang meeting tepat waktu. Datang tepat waktu ketika ada janji temu dengan klien ataupun dengan mitra bisnis yang diadakan di dalam kantor ataupun di luar kantor. Jangan biarkan klien itu menunggu. Contoh etika yang kedua yaitu menyebutkan nama klien dengan baik. Baik saat rapat ataupun saat pertemuan itu merupakan cara yang sederhana yang biasanya dilakukan oleh pengusaha. Nah, dengan menyebutkan nama itu juga dapat membuat suasana menjadi lebih nyaman dan penuh kepercayaan. Contoh yang ketiga yaitu berdiri saat berkenalan. Dengan berdiri ketika berkenalan, seseorang atau klien itu akan merasakan diperlakukan dengan baik. Jangan terkesan terlalu bosi meskipun menjadi tuan rumah dari suatu perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ucapkan terima kasih. Tidak segan mengucapkan terima kasih saat kegiatan meeting atau kerjasama yang telah dilakukan karena ini dapat menjadi salah satu pembangun citra yang baik antara perusahaan dengan para klien. Dan yang terakhir yaitu membayar tagihan rapat. Rapat dan pertemuan bisnis yang seringkali dilakukan di luar kantor seperti di kafe, rumah makan, ataupun yang lainnya, maka pihak yang mengundang atau menjadi tuan rumah itu harus membayar tagihan tersebut. Dan jika mitra bisnis menolak karena alasan tertentu, maka tuan rumah harus membayar tagihan dengan alasan bahwa perusahaan akan mengganti biaya tersebut. Manfaat dari etika berbisnis. Yang pertama, menciptakan kepercayaan kepada konsumen. Kepercayaan konsumen ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Semakin loyal konsumen terhadap perusahaan, maka perusahaan akan semakin besar peluangnya untuk menguasai pasar. Yang kedua yaitu pengembangan jati diri. Ketika seorang pembisnis menerapkan etika dalam berbisnis, maka secara tidak langsung ia dapat membentuk jati diri perusahaan yang nantinya akan berpengaruh kepada perusahaan. Yang ketiga, memberikan profit kepada perusahaan. Ketika perusahaan telah dijadikan sebagai prioritas utama oleh investor, maka perusahaan nantinya dapat meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat yaitu persaingan yang sehat. Persaingan yang ketat di internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan dapat diatasi dengan cara menerapkan etika dalam berbisnis dan bertanggung jawab atas bisnis yang akan dijalaninya. Kelima yaitu kenyamanan dalam berbisnis. Ketika seorang pembisnis telah menerapkan etika dalam berbisnis, maka secara tidak langsung ia akan merasakan nyaman ketika menggeluti bisnis yang dimilikinya. Ini ada 6 poin cakupannya. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial kepada konsumen. Di sini perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam penyediaan barang maupun jasa, tetapi perusahaan juga harus bertanggung jawab dalam proses produksi dan juga distribusi barang. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tanggung jawab sosial kepada karyawan. Di sini perusahaan harus memberikan rasa aman dan nyaman terhadap setiap karyawan. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap karyawan yang bekerja. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial kepada kreditor. Ketika sebuah perusahaan memiliki permasalahan mengenai keuangan, maka perusahaan tersebut harus memberitahukan kepada kreditor tersebut. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu tanggung jawab sosial kepada pemegang saham.
Di sini perusahaan harus bisa meyakinkan orang yang akan menanamkan saham terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Jadi di sini perusahaan harus juga memikirkan kondisi lingkungan yang ada di sekitar perusahaan agar tidak tercemar. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial kepada komunitas. Jadi di sini perusahaan dapat memberikan bantuan baik berupa pendidikan, infrastruktur maupun kesehatan kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 9. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan-kekurangan dari penyampaian kelompok kami. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.